Amin. Semua kita hari ini yang dikatakan biasa. Kalau orang ada bersama-sama dengan Tuhan, yang pasti namanya luar biasa. Amin. Kenapa kita ada bersama-sama dengan Tuhan? Kita mengasihi Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Sudah berapa lama kita mempercayai Tuhan? Sudah berapa lama kita mengiringi Tuhan? Sepuluh tahun, 20 tahun. Waktu kita dari kandungan ibu sudah Kristen. Hari ini kita harus pegang itu. Bahwa setiap kita manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Amin. Satu Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 5 dikatakan di sana. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai ini, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Satu ayat lagi. Ini referensinya. Yakobus pasal yang kelima ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Dan hujan tidak turun di bumi selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Hari ini tema kita. Elia kenapa disuruh kembali kepada tempat kelahirannya? Kelahiran di sini berbicara tentang ketekunan. Elia adalah seorang nabi. Tapi waktu dia menghadapi yang namanya tekanan. Tekanan bukan dari orang luar. Bukan dari bangsa lain. Tetapi dari bangsanya sendiri. Ahab adalah pemimpin orang Israel pada saat itu. Waktu dia memperkatakan, dia mengatakan firman Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan. Tapi apa yang harus dihadapi? Itu tantangan. Tantangan, persoalan. Tetapi dia tekun, dia percaya. Setiap janji firman Tuhan atas hidupnya, apa yang disampaikan oleh Tuhan, untuk dia sampaikan kepada bangsa Israel. Berbalik dari Tuhan. Berbalik tidak menyembah Tuhan. Tetapi dia menyembah kepada Baal. Dia menyembah kepada patung-patung. Tetapi kita lihat, Elia tetap tekun mengasihi Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan raja. Dalam kehidupan kita, situasi, lingkungan kita jangan mempengaruhi kita. Amin. Saya kemarin siang berkunjung ke rumah sakit dan saya ngobrol sama Ibu Gembala. Terus Ibu Gembala cerita waktu ada kejadian
dan diminta supaya udahlah kasih tahu cuman kecelakaan tunggal. Tapi ibu gembala bilang gini, saya nggak mau berbohong. Ini bukti bahwa adalah seorang yang tekun mengasihi Tuhan. Dia tidak akan berkata B, C, D. Sekalipun itu dikatakan, dokter bilang. Tapi dia punya prinsip, dia nggak mau berbohong. Saya nangkap dari sini, seorang yang mengasihi Tuhan dia akan tekun, apapun itu risikonya. Amin. Elia dalam tekanan Raja Ahab, tetapi dia punya prinsip apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, itu yang akan dia lakukan. Hari-hari ini dunia menawarkan banyak hal kepada kita. Maukah kita pilih? Pilihan ada dalam tangan kita. Mengapa perlu kita tekun? Seorang petani dapat hasil panen yang banyak. Itu karena ketekunan dalam merawat tanaman, mulai dari pembibitan, pemeliharaan sampai memperoleh hasil panen. Nah, tantangannya apa? Ada dua. Yang petani di sini coba angkat tangan. Yang pasti Ibu Dede, itu udah pakarnya. Seorang petani, dia apa yang ditakutin ada dua. Apa? Pasti hama. Ya betul nggak Ibu Dede? Hama. Yang kedua, cuaca. Benar nggak? Kalau hama ada, sekalipun kita berusaha, kecuali kita siram namanya pestisida. Itu semua akan aman. Pestisida berbicara tentang perlindungan sama Tuhan. Amin. Apapun persoalan hidup kita. Roma 5 ayat 4 dan 5. Dan ketekunan, sama-sama katakan, dan ketekunan menimbulkan dan tahan uji, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama. Hama apa yang ada dalam hidup kita hari ini, yang sedang menghantui hidup kita? Hama apa? Sakit penyakit. Pergumulan apa? Keluarga, rumah tangga, teman hidup, keuangan kita. Hama itu sedang ada dalam lingkungan kita. Bagaimana respon kita untuk menghadapi hama itu? Minta perlindungan dari Tuhan. Amin. Tekun mengasihi Tuhan. Tekun mencari Tuhan. Saya percaya hama itu sekalipun banyak, Tuhan akan menjadi benteng hidup kita. Amin. Ketekunan adalah sifat yang menunjukkan kesungguhan, ketetapan hati, dan kegigihan dalam melakukan sesuatu. Ketekunan merupakan salah satu sifat penting untuk mencapai tujuan. Seorang petani kalau dia nggak sungguh-sungguh. Seorang pengusaha kalau dia nggak sungguh-sungguh tekunin pekerjaan yang dia lakukan, nggak mungkin ada hasilnya. Betul? Saya hari ini, saya bukan promosi, tapi waktu saya keluar dari gereja, saya istrinya full timernya diberhentiin. Mikir apa yang harus saya kerjakan. Orang-orang katanya karena lu butuh ya, desakan ada butuh ya, semuanya dikerjain. Saya kerjain. Nah saya kerjain, saya buat CI Bapak Ibu. Saya buat CI dan saya coba bikin CI, pokoknya saya usahakan supaya tesnya aja gak jauh dari kampung asal saya. Saya berusaha, pokoknya saya kerjakan.
Tapi saya percaya apa yang sekarang selalu saya bikin itu, saya berdoa, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati supaya tangan saya nggak salah bikin, keasinan kayak nggak enak, cara pakainya gosong. Ya saya berusaha untuk lakukan, tapi saya percaya waktu saya punya ketekunan, waktu saya lihat Tuhan dalam semua persoalan itu, saya percaya Tuhan akan buka jalan. Dan saya mulai tekun supaya saya lakukan itu. Tadinya saya mikir, wah udah selesai. Keluarga mau kasih makan apa? Tapi Tuhan kasih hikmat. Dan saya mulai tekunin itu. Saya bukan promosi. Ada teman saya ngomong gini, bikin voucher Pak. Bikin voucher supaya nanti bagiin, siapa yang jawab nanti kasih. Tentu saya belum bikin voucher ini kan. Jadi saya bukan promosi, tapi ini caranya Tuhan. Waktu kita mengalami masalah, persoalan, ayo tetap tekun sama Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah diam, kecuali kita yang diam. Amin. Kalau kita diam, Tuhan pun diam. Karena Tuhan bilang, kamu gak bisa buat apa-apa. Saya udah kasih ini ide apa-apa, saya lakuin. Dan Bapak Ibu, hari ini juga saya ada satu kerjaan yang sebenarnya belum kelihatan hasilnya. Tapi nanti suatu saat ada hasilnya, saya akan bersaksi di tempat ini. Bahwa Tuhan selalu memberkati kita apapun dalam keadaan. Asal kita tekun minta sama Tuhan. Asal kita tekun setia sama Tuhan. Dia sumber berkat atas hidup kita. Dia tahu persis hidup kita. Dia tahu persis masa depan kita. Gak usah takut. Elia, waktu dia menghadapi tekanan itu, dia punya pegangan, tetap tekun sama Tuhan. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber penolong. Nah, ciri-ciri orang yang tekun tidak terpengaruh dengan situasi. Situasi apa yang hari ini mempengaruhi kita sampai kita lupa Tuhan? Kecewa, amarah, apalagi? Harus sungguh-sungguh. Amin. Tadi dari Yakobus pasal 5 katakan sungguh-sungguh dia berdoa. Tetap melakukan suatu tindakan meskipun menghadapi rintangan. Merasa senang dalam menyelesaikan tugas. Tabah, tetap fokus pada tujuan. Tujuan Tuhan buat kita apa? Halo? Tujuan Tuhan buat kita apa? Menjadi berkat buat orang lain. Amin. Kalau kita orang percaya, kita tiap hari datang ke gereja, persekutuan kita ada, kul kita ada, semua ibadah hampir kita hadiri di sana. Tapi kalau kita nggak tekun, semuanya sia-sia. Amin. Jadi hari kita belajar tekun mencari Tuhan. Orang yang tidak tekun artinya tidak yakin dengan hasil yang akan diperolehnya, akibat tidak memperoleh apa-apa, yakni tidak berbuah. Yakobus pasal 1 ayat 6c dan 7 dikatakan sana. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Jadi hari ini percayalah, kalau kita nggak bimbang, tetap tekun, jangan ragu. Persoalan apapun yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan turut campur tangan. Kenapa Elia disuruh balik ke kampung halamannya? Kenapa nggak lari ke tempat yang lain? Atau kenapa Tuhan turun tangan? Tapi Tuhan suruh dia pergi, berdiam diri sana, lihat tangan Tuhan
akan menolong, memberkati. Karena dia tekun, dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah yang kedua, wah saya udah tinggal berapa menit ya. Saya cepat ya. Memiliki iman. Langsung aja ya. Fight. Matius pasal yang 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Markus pasal 11 ayat 23 ketemu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dalam kehidupan kita pun demikian. Tekun harus juga beriman. Amin. Kalau kita cuma tekun dan gak beriman sama aja. Saya percaya apa yang saya lakukan lewat kerjaan yang saya kerjakan ini. Saya percaya. Mungkin saya gak lihat hasilnya hari ini. Tapi satu saat saya akan lihat. Seorang Jack Man yang dia ditolak di mana-mana. Tetapi dia berhasil. Penolakan selalu ada. Thomas Alva Edison selalu mengalami namanya proses. Tapi dia tahu satu saat dia akan melihat. Nah iman kita hari ini Tuhan tuntut. Ayo bangkitkan iman. Bangkitkan iman kita. Persoalan apa yang ada dalam hidup kita? Iman kita harus bangkit. Amin. Jadi jangan takut menghadapi segala situasi. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Waktu kita minta Tuhan. Waktu kita percaya sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, harus bergantung sama Tuhan. Kalau kita tekun, kita punya iman, kita juga harus bergantung sama Tuhan. Amin. Kalau orang gak bergantung sama Tuhan, satu saat apa yang digantungin akan lenyap. Percaya? Percaya? Saya waktu masih jadi full timer tiap hari kan saya mikirin, udah tiap bulan kan ada. Itu yang saya percayain. Dan saya gak pernah doain untuk, udah pokoknya gak pusing dengan orang lain. Yang penting setiap bulan ada. Tapi tiba-tiba Tuhan ini, hilang. Mau berharap sama siapa? Mau bergantung sama siapa? Minta ke sama tetangga? Minta sama koayau? Pak Benara tolong cairkan. Ibu, Pak Dede tolong cairkan. Gak mungkin. Cilani tolong. Ibu Dede tolong. Enggak. Sekali mungkin dia nolong. Tapi terbatas. Betul gak? Manusia menolong kita terbatas. Tapi mari kita bergantungkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Sang pencipta. Sang